Halo, apa kabar adik-adik ATLM, Fakultas Vokasi Universitas Erlangga? Kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan tentang pemeriksaan hormon. Kita memang harus secara online karena kondisi pandemi yang tidak bisa membuat kita bertatap muka. Ada 4 pertemuan, namun saya akan gabungkan menjadi 3 pertemuan. Pada pertemuan keempat, saya minta untuk semua teman-teman mengumpulkan tugas makalah. Pada minggu keempat kita akan berdiskusi tentang koreksi-koreksi dari makalah yang sudah ditugaskan. Jadi kita akan coba untuk belajar tentang pemeriksaan hormon. Jadi tugas makalah yang sudah saya sampaikan tadi adalah nanti mohon dibagi dalam 6 kelompok. 6 kelompok, masing-masing kelompok kelompok 1 adalah pemeriksaan laboratorium hormon ACTH, nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya sesuai dengan topik ini. Dikerjakan dengan tim Neuroman, spasi 1,5 dengan struktur sebagai berikut, dan nanti dikirim ke email saya. Dan jika ada pertanyaan seputar tugas, boleh saya dihubungi melalui PJMK. Baik, kita akan belajar tentang apa itu definisi hormon, klasifikasinya, bagaimana metodenya yang ada di dunia atau di pasaran selama ini, dan bagaimana perkembangan pemeriksaannya ya. Sekilas tentang hormon. Hormon sebagaimana kita ketahui adalah substansi kimia yang diproduksi dan disekresi oleh organ atau jaringan. Dia akan menghasilkan efek yang spesifik juga terhadap sel, organ, atau jaringan yang dituju. Ada istilah endokrin. Endokrin ini adalah bahan yang diproduksi oleh kelenjar endokrin. Contohnya hormon kelenjar tiroid, paratiroid, adrena medula, pankreas, dan ovarium. Nanti akan ditransportasikan produknya melalui aliran darah. Seperti itu. Kalau parakrin, efeknya hanya pada sel yang ada di dekatnya. Jadi, dia bersifat sebagai mediator ataupun tisu hormon atau hormon jaringan. Nah, biasanya parakrin ini dia ada tersebar di berbagai sel-sel tubuh. Berbeda sama endokrin. Nah, berdasarkan asal jaringannya, hormon itu dibagi mulai dari bagian atas atau kepala sampai kelenjar-kelenjar yang ada. Contohnya, di kepala itu ada hipotalamus, hipofisis anterior dan posterior. Kemudian di organ ada adrenal, ada tiroid, paratiroid, pankreas, saluran gastrointestinal, di ovarium, plasenta, testis, dan ginjal. Dan ada yang tidak diketahui sumbernya dari mana adalah prostaglandin. Berdasarkan struktur yang membentuk, hormon itu ada yang dalam bentuk hormon peptida. Karena dia peptida, dia larut dalam air, sehingga tidak butuh transport protein. Disintesis dan disimpan di dalam sel dengan waktu paruh yang relatif lebih pendek, yaitu 5-60 menit. Sedangkan hormon steroid sendiri, itu bahan bakunya adalah kolesterol. Sehingga dia tidak larut dalam air, dia butuh transportasi menggunakan protein. Nah, dia disintesis, contohnya di kelenjar adrenal, gonads, plasenta. Waktu paruhnya memang lebih panjang. Ada yang mengatakan 60-100 menit. Ada dalam bentuk turunan asam amino, ada juga yang dalam bentuk turunan dari asam lemak. Contohnya ada prostaglandin kalau turunan asam lemak. Nah, hormon ini dilepas waktu dibutuhkan. Ya, jadi kalau dibutuhkan dia akan dilepas, ya, masuk dalam aliran darah tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Biasanya jumlahnya nggak banyak. Jadi kalau dideteksi nanti dalam pikogram per desiliter atau per mililiter, atau dalam nanogram dan sebagainya. Nah, biasanya dia kerjanya bisa jauh dari tempat produksinya. Jadi misalnya diproduksinya di hipotalamus, nanti
kerjanya di hipofisis anterior, dari hipofisis anterior bisa kerjanya ke kelenjar yang target kelenjar yang ada jauh dari otak, misalnya seperti itu. Nah, kadarnya di dalam darah rendah kebanyakan berfungsi sebagai katalisator, ya. Jadi dia tidak direct function atau fungsi yang langsung terhadap side organ. Nah, dapat pula berupa protein, asam amino, glikoprotein, polipeptida, sampai steroid. Bedanya dari enzim apa? Kalau enzim selalu dalam bentuk protein, ya. Dan metode pengukuran yang paling banyak untuk hormon ini adalah dengan immunoassay. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi kerja dari hormon? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kecepatan sintesis dan sekresi dari hormon. Yang kedua adalah sistem transportnya yang spesifik. Yang ketiga adalah konversi, ya, jadi bentuk yang lain yang lebih aktif. Kemudian faktor yang berikutnya adalah adanya reseptor yang spesifik dan metabolismenya, apakah itu di hati dan di ginjal. Nah, yang menarik dari hormon tersendiri adalah hormon ini mempunyai fenomena feedback negatif. Jadi, sebagaimana contoh yang akan saya berikan adalah di hipotalamus akan dihasilkan suatu releasing factor atau faktor yang dari hormon hipotalamus bekerja di merangsang tropik hormon yang dihasilkan oleh anterior hipofisis dan akan kerja di target dari organ tertentu. Apabila hormon yang dihasilkan oleh organ tersebut meningkat, maka akan terjadi namanya feedback mechanism yang negatif, di mana hormon yang meningkat tadi akan merangsang atau memberitahukan ke anterior hipofisis, ayo kurangi hormon tropiknya. Juga begitu sampai ke hipotalamus. Jadi kalau tinggi contohnya hormon tiroidnya meningkat, T3, T4-nya meningkat, maka si hipofisis anterior akan berhenti menghasilkan tropik hormon yaitu TSH. Atau ke atasnya lagi TRH, seperti itu. Apa saja hormon yang ada di anterior hipofisis? Sebagai berikut ya, growth hormone, prolaktin, adrenokortikotropin atau TSH, FSH, LH, dan MSH. MSH ini jarang disebut ya, suatu melanocyte stimulating hormone. Kalau di posterior ada ADH dan oksitosin. Oksitosin yang penting untuk menyusui. Bagaimana prinsip dasar pemeriksaan hormon? Bisa secara biologis, secara kimiawi, dan menggunakan teknik immunoassay. Secara biologis itu ada dalam bentuk bioassay atau reseptor radioaktif, reseptor antibody yang diperiksa. Secara kimiawi dengan pemisahan secara kromatografi, elektroforesis, dengan purifikasi, dan sebagainya. Dengan immunoassay bisa dengan atau tanpa label, bisa misalnya labelnya dalam bentuk enzim atau non-enzim, dan biasanya digabung juga dengan teknik kromatografi, bisa turbidimetri dan nevelometri yang mungkin sudah dipelajari pada dasar-dasar pemeriksaan di bidang laboratorium ya. Nah, secara prinsip pemeriksaan biologis ini memang tidak praktis ya. Biasanya sensitivitas dan spesifitasnya rendah, lebih ruwet dan membutuhkan waktu, mahal sehingga sekarang itu sudah ditinggalkan ya. Yang diperiksa adalah aktivitas biologisnya biasanya. Sedangkan immunoassay, kalau yang berlabel itu tergantung labelnya apa. Kalau yang dilabel dengan enzim namanya enzim immunoassay. Kalau yang dilabel dengan radioisotop namanya radioimmunoassay ya. Jadi tergantung labelnya apa. Immunoassay itu apa? Itu reaksi antigen dan antibodi. Oleh karena itu, harus diperhatikan faktor-faktor seperti suhu, aliran listrik, pH ataupun buffer yang digunakan, kemudian jenis antigen dan antibodinya,
Serta yang penting juga rasio antigen dan antibodi. Karena apa? Kalau antigen berlebihan bisa terjadi fenomena postzone, kalau antibodinya yang berlebihan bisa terjadi fenomena prozone. Akibatnya apa? Hasilnya tidak tepat. Kadang jadi negatif atau non-reaktif. Nanti kalau setelah rasionya seimbang atau sesuai, nanti ternyata hasilnya positif. Ini perlu diperhatikan. Immunoassay yang menggunakan enzim, kalau dia dengan ELISA, dengan enzim namanya ELISA, enzim link immunosorbent assay. Kalau kita enzimnya kita ganti menggunakan chemiluminescence, maka pemeriksaan namanya luminescence atau line immunoassay atau chemiluminescence metric assay. Untuk alat pemeriksaannya berbeda. Kalau kayak pakai fluorescence, namanya FIA, fluorescence immunoassay. Kalau ELISA biasanya dibaca dengan fotometer atau alat colorimeter, sedangkan chemiluminescence dengan luminometer, sedangkan fluoroimmunoassay tentu dengan fluorometer. Kalau radioaktif atau RIA bisa dalam bentuk kompetitif atau konvensional, bisa juga di sandwich, ya, namanya IRMA, Immunoradioisotope Metric Assay. Dan kalau RRA reseptor yang diperiksa. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, secara kimiawi bisa imunokromatografi atau dengan elektroforesis atau dengan blotting atau dengan imunohistokimia, ya. Kalau radioimmunoassay itu prinsip dasarnya adalah ada kompetisi antara antigen yang berlabel dan antigen dari sampel untuk memperebutkan antibodi dalam jumlah yang terbatas. Nanti akan ada gambar skematis yang akan saya tunjukkan. Nah, kalau dia di sandwich, ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan sensitivitas dari pemeriksaan. Jadi misalnya pada sandwich ini ada satu antibodi pada fase padat dan satu antibodi konjugat yang spesifik. Kemudian antibodinya itu ada dua antigenic site yang berbeda, ya, yaitu satu pada fase padat dan satu konjugat yang spesifik. Kalau dengan dua step, maka ikatannya ada dua binding site. Itu namanya IRMA dengan dua step. Sedangkan IRMA satu step, antibodi pada fase padat dan konjugat mampu langsung mengenali dua antigenic site-nya yang berbeda. Jadi nggak butuh dua binding site, ya. Jadi two site IRMA atau one step. Kalau IRMA-nya satu step itu dua-duanya langsung dikenali antibodinya, baik itu pada fase padat maupun konjugat. Nanti akan saya tunjukkan gambar. Nah, sedangkan enzim immunoassay itu kalau EIA itu ada dua, bisa dengan pemisahan atau tanpa pemisahan. Kalau tanpa pemisahan namanya EIA homogen, sedangkan yang dengan pemisahan namanya adalah EIA heterogen, ya. Kalau dia dengan immunochemiluminescence metric assay bisa menggunakan luminol, acrylium ester atau AMPPD. Ini bahan yang digunakan, chemiluminescence yang digunakan, ya. Biasanya bisa ditambahkan dengan enhancer saja, ya. Karena kalau dengan luminol emisi sinarnya hanya 100 kali. Kalau ditambah enhancer maka bisa 2800 kali. Jadi lebih sensitivitasnya jadi semakin tinggi, ya. Jadi tujuannya adalah meningkatkan sensitivitas. Dibandingkan antara chemiluminescence dengan ELISA konvensional, tentu ELISA konvensional sensitivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan fluoroimmunoassays maupun dengan chemiluminescence. Ini contohnya, ya. Jadi prinsip dasar pemeriksaan radioimmunoassay adalah ada kompetitif antara antibodi yang terbatas dengan antigen yang berlabel dan antigen dari sampel. Dan ada pemisahan konjugat yang terikat dan bebas.
Dan ada perhitungan dengan kurva standar. Contohnya di sini adalah ada antibodi ya. Ini lambang antibodi yang sudah melekat pada fase padatnya. Kemudian apabila ada antigen dan ada conjugated antigen. Jadi antigen yang berlabel, yang dilabel dengan contoh di sini adalah 125 yodida ya, yodium. Nah, maka akan terjadi reaksi kompetisi antara antigen conjugated yang terkonjugasi tadi dengan antigen yang ada. Seperti ini hasilnya ya. Kemudian nanti akan di-washing sehingga yang sisanya ini akan terbuang, kemudian akan diukur berapa, akan setara dengan konsentrasi berapa, seperti itu. Jadi tidak terlalu sulit sebetulnya. Lalu apa perbedaan antara radioimmunoassay dengan enzim immunoassay? Tentu dari label. Kalau pada RIA, radioisotop, tentu limbahnya berbahaya dan butuh izin khusus. Sedangkan EIA, dia menggunakan enzim, tidak ada limbah yang berbahaya dan tidak dibutuhkan izin khusus. Alat pembacanya tentu lebih mahal dibandingkan dengan EIA yang hanya butuh kadang-kadang hanya butuh kolorimeter atau fotometer ya, atau kadang-kadang spektrofotometer. Dan biasanya antibodi yang digunakan kalau untuk EIA itu adalah antibodi yang monoklonal. Harga reagennya harus diakui bahwa EIA memang lebih mahal. Tetapi expirednya lebih panjang. Jadi ada keuntungan dan kekurangan ya yang harus diperhatikan. Harga reagennya bisa lebih murah, sedangkan expirednya biasanya kalau radioimmunoassay biasanya lebih pendek. Interferensinya memang saya akui bahwa RIA itu lebih sedikit dibandingkan dengan enzim immunoassay ya. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi hasil dari pengukuran? Validitas dari pengukuran hormon ini ditentukan oleh metode dan sampel yang digunakan. Pada metode harus pilih metode yang paling tepat. Apakah itu metode yang kita pilih itu haruslah ditentukan berdasarkan kadar yang ada di dalam tubuh. Kalau kadarnya sedikit, tentu metodenya harus yang mampu menangkap bahan yang kadarnya atau konsentrasinya lebih rendah, seperti itu. Harus dilakukan QC yang baik, standarnya juga harus identik. Ini yang sulit ya, di mana-mana paling sulit mendapatkan standar yang identik. Untuk manusia tentu standarnya harus dari manusia. Nilai rujukannya berbeda, hati-hati, karena lain negara, lain kota bisa berbeda. Juga cutoff yang digunakan. Jadi kadang-kadang pada pemeriksaan hormon tertentu cutoff-nya sekian, digunakan dengan alat tertentu, berbeda lagi cutoff yang digunakan. Harus diperhatikan sensitivitas dan spesifisitas dari pemeriksaan. Juga detektabilitas, ya, kadar terendah yang dapat dideteksi dan sesuaikan dengan kondisi yang ada di suatu tempat atau wilayah. Sampelnya perhatikan, kadang-kadang hormon ini mempunyai heterogenitas ya, kemudian harus diperlakukan dengan tepat. Hati-hati dengan variasi biologis. Variasi biologis ini maksudnya kalau dia hormon tertentu itu ada yang meningkat pada jam tertentu atau menurun pada titik nadir pada jam tertentu. Perhatikan bentuk dan asal bahan, kemudian apakah dia suatu bahan yang utuh atau dia suatu bahan yang hasil dari metabolisme hormon yang diperiksa tersebut. Dan penting pada persiapan penderita, apakah butuh puasa, apakah harus menghindari makan-makan tertentu, itu sangat penting sekali. Juga diperhatikan bahwa pada uji in vivo itu berbeda dengan uji in vitro. Karena pada uji in vivo itu sering diperiksa dipengaruhi oleh clearance dan metabolisme. Contohnya insulin ya, kita ketahui dia punya waktu paru yang pendek, maka lebih bagus mungkin diperiksa adalah si peptide, mungkin seperti itu. Kemudian hati-hati kalau metabolismenya di mana, contohnya di liver. Kalau orang yang mengalami kerusakan liver, maka bisa saja
metabolismenya terganggu sehingga seolah-olah kadarnya tinggi. Dan perhatikan kalau dalam uji in vitro harus kita kendalikan interference. Interference itu bisa oleh karena spektral, bisa oleh karena chemical. Dalam hal ini biasanya juga bisa dipengaruhi oleh dalam bentuk interference antigen antibody, ya. Sehingga hasilnya sering tidak sama dengan in vivo. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan pertama ini. Semoga kalau terlalu cepat atau terlalu membingungkan, bisa diulang kembali dan nanti kita akan berdiskusi pada waktu yang sudah kita tetapkan bersama. Sekian dan terima kasih.